Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rizky Wahyudi. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan materi bab 11 mata kuliah statistika lanjutan mengenai metode dan distribusi sampling. Nah, bagian pertama kita akan membahas tentang pengertian populasi dan sampel. Seperti yang kita lihat, hubungan antara populasi dan sampel dapat kita bandingkan dengan gambar yang ada pada layar slide ini. Populasi populasi pada kenyataannya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu populasi terbatas (infinite) dan populasi tidak terbatas (infinite). Populasi terbatas adalah populasi yang unsurnya terbatas berukuran N atau bisa diartikan dilambangkan dengan huruf N. Sedangkan populasi tidak terbatas adalah suatu populasi yang mengalami proses secara terus-menerus sehingga ukuran N menjadi tidak terbatas perubahan nilainya. Seperti contoh bisa kita ambil dari kasus jika semua jumlah bank ada 120 bank, maka populasinya adalah perusahaan reksadana sebanyak 82 perusahaan. 82 perusahaan tersebut bisa kita jadikan sampel dan banknya adalah populasinya. Sampel merupakan bagian dari populasi atau parameter. Parameter itu adalah ukuran dari populasi tersebut. Sampel tersebut dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama, sampel probabilitas dan sampel non-probabilitas. Sampel probabilitas merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga masing-masing anggota populasi memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Sedangkan sampel non-probabilitas merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga setiap anggota tidak memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampelnya. Setelah kita mengetahui pengertian populasi dan sampel, selanjutnya metode penarikan dari sampel tersebut. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk memilih sampel dari populasi. Dari metode-metode tersebut, tidak ada metode terbaik yang dapat digunakan untuk memilih sampel dari populasi. Namun, setiap metode pengambilan sampel atau teknik sampling memiliki tujuan yang sama. Jadi, walaupun memiliki berbagai jenis atau metode penarikan, cuman tujuan dari penarikan tersebut sama, hasilnya akan tetap sama. Dan metode penarikan tersebut terbagi dua lagi. Yang pertama sampel probabilitas dan sampel non-probabilitas. Dan sampel probabilitas terbagi tiga. Yang pertama penarikan sampel secara acak, penarikan sampel acak sederhana atau simple random sampling, penarikan sampel acak terstruktur, penarikan sampel cluster atau cluster sampling. Penarikan sampel acak sederhana adalah pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi dan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Untuk menggambarkan metode acak tersebut digunakan kasus perusahaan reksadana tadi. Pada tahun 2013 terdapat 82 perusahaan reksadana di Indonesia yang diambil sebagai sampel hanya 10%, yaitu 8,2 atau dibulatkan menjadi 8 perusahaan. Bagaimana memilih 8 perusahaan dari 82 perusahaan reksadana? Yaitu menggunakan metode sampel acak sederhana, memastikan bahwa 82 perusahaan tersebut memiliki probabilitas yang sama. Ada dua cara yang dapat dilakukan, itu sistem kocokan dan dua menggunakan tabel acak. Dan selanjutnya sampel non-probabilitas terdiri dari tiga pula. Yang satu penarikan sampel sistematis, kedua penarikan sampel kuota, dan ketiga penarikan sampel purposif. Ini adalah penarikan sampel secara acak, yaitu merupakan pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi dan setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel.
Ini penarikan sampel acak terstruktur. Penarikan sampel acak terstruktur dilakukan dengan membagi anggota populasi dalam beberapa kelompok yang disebut strata. Lalu, suatu sampel dipilih dari masing-masing stratum. Ini adalah gambaran populasi tidak berstrata dan populasi berstrata. Populasi tidak berstrata itu terdiri dari beberapa jenis sampel di dalamnya. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar, ada gambar persegi, gambar lingkaran, dan gambar segitiga. Setelah dijadikan populasi terstrata, maka populasi tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis yang sama. Oleh sebab itu, metode stratifikasi dipergunakan untuk memperbaiki pendugaan ciri-ciri populasi dengan terlebih dahulu mengelompokkan populasi pada unsur yang sama untuk mendapatkan tingkat homogenitas atau kesamaan jenis dari populasi tersebut. Untuk menentukan jumlah sampel setiap stratum. Dari gambar yang kita lihat tadi, terdapat 3 jenis sampel, yaitu lingkaran, segitiga, dan persegi. Setelah dikelompokkan, kelompok bulat memiliki 1 buah anggota, kotak 4 anggota, segitiga 19 anggota, sehingga totalnya atau N menjadi 24. Untuk mencari jumlah sampel per stratum dengan rumus N1 sama dengan N1 jumlah anggota dibagi dengan jumlah keseluruhan anggota dikali dengan jumlah anggota yang pertama. Sehingga hasilnya menjadi, kalau yang bulat menjadi 0, kotak sama dengan 2, sampel segitiga hasilnya 8. Dan persentase dari keseluruhan stratum tersebut adalah 100%. Ini adalah contoh kasus memilih perusahaan di B dengan metode proses stratifikasi. Skema filters. Sama dengan stratum tadi, populasi tadi diubah lagi atau dikelompokkan lagi menjadi dengan jenis-jenis yang sama, seperti lingkaran sama dengan lingkaran, tabung dengan tabung, segitiga dengan segitiga. Penarikan sampel sistematis. Penarikan dikatakan sampel sistematis apabila setiap unsur atau anggota dalam populasi disusun dengan cara tertentu secara alfabetis, dari besar hingga kecil atau sebaliknya. Kemudian dipilih di titik awal secara acak, lalu setiap anggota atau K dari populasi dipilih sebagai sampel. Penarikan sampel kuota atau quote sampling. Pengambilan sampel dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Tujuan penarikan sampel kuota adalah untuk memperbaiki keterwakilan seluruh komponen dalam populasi. Maksudnya, dari keterwakilan ini supaya seluruh karakteristik dalam populasi dapat terwakilkan dan tergambarkan dengan baik. Penarikan sampel purposive. Penarikan sampel purposive atau purposive sampling. Penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penarikan dengan sampel purposive dibagi menjadi 2 cara. Yang pertama, convenience sampling, yaitu penarikan sampel berdasarkan keinginan peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Dan judgment sampling, yaitu penarikan sampel berdasarkan penilaian terhadap karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Nah, selanjutnya kita lanjut kepada kesalahan penarikan sampel atau materi kesalahan penarikan sampel. Kesalahan penarikan sampel merupakan perbedaan antara nilai statistik sampel dengan nilai parameter dari populasi. Untuk mendapatkan nilai statistik yang mendekati parameter. Namun demikian, karena jumlah sampel hanyalah sebagian dari populasi, tidak dapat dihindari bahwa baik nilai rata-rata hitung maupun standar deviasi dari sampel tersebut tidak akan sama persis dengan nilai rata-rata hitung dan standar deviasi dari populasi. Perbedaan antara nilai statistik dengan parameter dikenal dengan kesalahan penarikan sampel. Lanjut, selanjutnya kita akan membahas distribusi sampel rata-rata dan proporsi.
Distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel suatu distribusi probabilitas yang terdiri dari seluruh kemungkinan rata-rata hitung sampel dari suatu ukuran sampel tertentu yang dipilih dari populasi dan probabilitas terjadinya dihubungkan dengan setiap rata-rata hitung sampel. Kesalahan penarikan sampel dapat diketahui apabila rata-rata hitung sampel sangat bervariasi dari suatu sampai ke sampel yang lain. Selain itu, terdapat juga permasalahan lain, yaitu apabila nilai rata-rata sampel atau X dan standar deviasi sampel atau SD dapat mencerminkan atau sesuai dengan nilai rata-rata populasi atau mean, dan standar deviasi populasi. Untuk sebuah populasi dapat dipastikan bahwa hanya ada nilai rata-rata dan standar deviasi tunggal, sehingga disebut dengan determinative variable. Sedangkan untuk sampel terdapat banyak kombinasi sampel di mana setiap kombinasi sampel mempunyai nilai statistik tersendiri. Ini adalah contoh menghitung return on asset dari beberapa jenis bank, itu ada Bank BRI, Mandiri, SMB Niaga, Danamuan, dan BBI. Nilai rata-rata populasi. Jadi nilai rata-rata dari BRI sampai dengan BI dibagi dengan jumlah dengan N atau jumlah dari sampel tersebut. Dan hasilnya dan 16,48 dibagi 5 adalah jumlah dari sampelnya, dan hasilnya ada 3,30. Maka nilai rata-rata dari populasi tersebut adalah 3,30. Ini adalah contoh menghitung return on asset. Perhitungan rata-rata dari setiap sampel. Jadi data dari setiap sampel tersebut dihitung satu persatu. Nah, ini contoh menghitung return on asset. Standar deviasi populasi. Itu jumlah dari X dikurang X bar kuadrat sama dengan dari hasil tersebut adalah 6,81 dibagi dengan N. N adalah jumlah dari populasi tersebut, maka hasilnya adalah 1,17. Hubungan standar deviasi sampel dan populasi. Hubungan antara S dan standar deviasi untuk populasi terbatas. Berikut ada rumusnya. Selanjutnya distribusi sampel selisih rata-rata dan proporsi. Distribusi sampel selisih rata-rata dan proporsi adalah suatu distribusi dari dua atau lebih populasi. Maksud dari distribusi selisih adalah untuk membedakan karakteristik suatu populasi dengan populasi yang lainnya. Apakah sama ataupun berbeda. Pada gambar berikut dapat dijelaskan bahwa terdapat dua populasi, yaitu populasi 1 dengan nilai rata-rata dan standar deviasi, kemudian diambil sampel 1 yang berukuran N dengan nilai rata-rata dan standar deviasi X1, Populasi kedua mempunyai nilai rata-rata standar deviasi dan juga kemudian diambil sampel 2 yang berukuran N2 dengan nilai rata-rata dan standar deviasi X2, standar deviasi X1. Skema selisih populasi atau sampel. Pada dasarnya, setiap sampel berukuran N yang diambil dari populasi merupakan variabel random dan cenderung mendekati normal. Oleh sebab itu, distribusi dari selisih rata-rata dan proporsi pada dasarnya juga mengikuti pola distribusi normal. Dapat kita lihat perbedaan dari kedua gambar, yang sebelah kiri distribusi selisih rata-rata dan sebelah kanan distribusi selisih proporsi. Distribusi sampel selisih rata-rata dan proporsi. Berikut ada rumusnya. X bar X1 kurang X2 sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2. Untuk standar deviasi juga begitu, sedangkan nilai Z untuk distribusi sampel dan selisih rata-rata, Z sama dengan, yang pertama kita cari selisih dari X bar, kemudian dari standar deviasi, dan yang terakhir nilai dari standar deviasi kedua. Faktor koreksi untuk populasi terbatas.
Apa yang sudah dibahas baik pada distribusi sampel rata-rata dan proporsi maupun distribusi sampel selisih rata-rata sejauh ini didasarkan pada populasi yang berukuran sangat besar atau yang dikenal dengan populasi tidak terbatas. Namun, seringkali dalam kenyataannya dapat dijumpai adanya populasi yang kecil atau terbatas. Seringkali dalam kenyataan dapat dijumpai adanya populasi kecil itu apabila dibahas perusahaan yang bersifat monopoli, maka jumlah perusahaan tersebut sangat kecil. Seperti perusahaan pembangkit listrik, hanya ada dua, yaitu Indonesia Power dan Urban. Itu adalah contoh dari faktor koreksi tadi. Faktor koreksi untuk populasi terbatas. Yang terakhir, dalil batas tengah. Dalil batas tengah untuk populasi dengan rata-rata standar varian dan standar deviasi rata-rata hitung distribusi sampel dari seluruh kemungkinan kombinasi sampel berukuran N yang diperoleh dari populasi akan mendekati distribusi normal, di mana rata-rata hitung distribusi sampel sama dengan rata-rata hitung populasi. Dan varians distribusi sampel sama dengan standar deviasi. Baiklah, materi yang dapat saya paparkan, lebih terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.